Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Quick, selamat pagi dan selamat datang di podcast Quick. Kali ini teman-teman akan ditemani dari awal sampai akhir bersama aku Keisha Mahia sebagai host. Berbeda dengan video sebelumnya, kali ini kita kedatangan tamu terhormat dan tamu terspesial kita, yaitu Pak Kadis Sumatera Barat, Bapak Berlius, terus Bapak Enda, dan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bukit Tinggi, yang pada kesempatan kali ini hadir dalam rangka acara peletakan batu pertama Masjid SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Apa kabarnya Bapak? Terbaik. Apa kabarnya Ibu? Apa kabarnya udah? Boleh Bapak Berlius apa dulu Sobat Kik yang ada di menonton? Sahabat Quick. Sobat Kik. Quick. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quick, ya. Saya Berlius, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, juga alumni SMA Negeri 2 Bukit Tinggi tahun 1986, ya. Hadir di sini di SMA hebat ini bersama guru-guru hebat, bersama siswa hebat SMA 2 Bukit Tinggi. Tadi sudah resmian masjid bersama peresmian peletakan pertama itu pembangunan masjid yang digagas oleh alumni SMA 2 Bukit Tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh udah menyapa Sobat Kik yang lagi nonton dulu udah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quick, ya, Dinda. Perkenalkan, nama saya Febri Zulhenda, biasa dipanggil Henda. Saya alumni SMA Negeri 2 Bukit Tinggi angkatan 2009. Alhamdulillah sekarang kebetulan diamanahkan menjadi sekretaris pengurus Ikatan Alumni SMA Birugo. Jadi boleh dibilang ya sekjen muda juga itu, karena alhamdulillah juga ketuanya sekarang juga angkatan yang belum terbilang belum terlalu tua gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan seperti ini ketuanya juga masih energik dan kita juga diberikan kekuatan dan kemampuan untuk memberikan kontribusi terbaik untuk alma mater kita SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Terima kasih udah. Boleh Ibu Kepsek menyapa Sobat Kik kita yang lagi nonton Ibu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quick. Ibu adalah Bu Melita, Kepala SMA Negeri 2 Bukit Tinggi, yang juga alumni SMA Negeri 2 Bukit Tinggi angkatan 94. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik, berhubung tentang acara peletakan batu pertama nih Bapak Ibu udah, apa harapan terbesar Bapak Ibu terkait pemanfaatan masjid ini nanti jika terselesaikan bagi sekolah, mungkin dalam kegiatan keagamaan nanti atau kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi? Boleh Bapak Kadis dulu? Jadi ini adalah laboratorium religius, ya, keagamaan. Setiap sekolah itu harus ada minimal musalah. Bagus kalau ada masjid. Jadi dengan anggaran 3,2 miliar ini cukup besar, mestinya lantai 2, itu dibangunnya lantai 2, lantai 3. Lantai satunya tetap adalah bangun yang ada sekarang, lokal ya, orang pelajar. Jadi ini adalah itikat baik dari alumni, kolaborasi dengan semuanya. Alumni kita sudah sangat besar, semua 2 Bukit Tinggi ini. Dan inisiatif tentu dari pengurus, ya, pengurus Pak Padli bersama Endah dan lain-lain yang menggagas bangunan masjid untuk SMA 2 Bukit Tinggi. Sehingga nanti lulusan SMA 2 Bukit Tinggi ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, dan berkepribadian mulia. Jadi tanpa ada masjid di sekolah itu, ini kita mau menciptakan generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkepribadian mulia tidak akan tercapai ini. Karena mereka salat duhanya tidak ada, ya kan, masjid tidak ada. Kemudian salat berjamaahnya karena masjid tidak ada. Jadi ini adalah suatu lompatan besar untuk menciptakan generasi dari SMA 2 Bukit Tinggi dididik secara religius untuk menjadi manusia hebat, ya, orang-orang hebat di kemudian hari, beriman, bertakwa, dan berilmu.
Boleh udah apa harapan terbesar udah terhadap pemanfaatan masjid yang nanti jika terselesaikan. Nah, itu. Ya, baik. Saya mewakili tentunya uda-uda, uni-uni, alumni YASMA yang lain yang mungkin hari ini tidak sempat hadir menghadiri peletakan batu pertama Masjid SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Tapi tentu kita semua mempunyai harapan yang sama, keinginan yang sama bagaimana SMA Negeri 2 Bukit Tinggi ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Mur tadi adalah instansi atau lembaga pendidikan yang sangat sudah senior gitu ya, beriringan dengan Universitas Indonesia hadirnya, memang sudah segianya, sudah semestinya punya sarana masjid di sekolahnya yang nantinya tentu akan menopang meningkatkan aktivitas khususnya aktivitas keagamaan di sekolah, apakah itu nanti forum studi Islam ataupun juga kegiatan-kegiatan pengembangan kesiswaan lainnya, yang tentunya masjid juga pada prinsipnya bukan hanya sekedar untuk urusan sholat 5 waktu, tapi banyak hal lain yang bisa kita optimalkan dengan kehadiran masjid yang representatif di sekolah kita. Kalau Ibu bagaimana Ibu pemanfaatan masjid nanti di sekolah kita Ibu? Ya, terlebih dahulu kita mengucapkan alhamdulillah karena akhirnya terwujud pembangunan Masjid SMA Negeri 2 Bukit Tinggi yang merupakan inisiatif alumni ditambah dengan teman-teman lain. Nah, tentunya harapannya pemanfaatan masjid ini bisa seoptimal mungkin, sebaik mungkin, sehingga tamatan-tamatan SMA 2 itu bisa artinya kembali seperti tamatan-tamatan SMA 2 sebelumnya. Jadi kita tidak hanya bangga dengan sejarah, tapi kita juga adalah pelaku sejarah. Artinya akan lahir kembali Syekh Khatib Al-Minangkabau ke bawah berikutnya, akan lahir lagi Tan Malaka, akan lahir lagi Haji Agus Salim, akan lahir lagi Ahmad Nasution dan lain-lainnya. Itu harapannya. Jadi kita harapannya akan lahir generasi intelektual yang kaya dengan religi, artinya yang agamis, gitu ya. Jadi tidak hanya cakap itek, tapi imtaknya lebih utama seperti itu. Jadi seimbang antara imtak dengan itek. Nah, tadi seperti yang Keisha dengar, jadi ini ada inisiatif alumni dan beberapa lagi dukungan yang lain. Jadi apa nih yang menjadi dorongan alumni YASMA Birogo ya udah untuk berkontribusi dalam pembangunan masjid ini udah? Apa yang menjadi motivasinya gitu udah? Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Mur tadi dalam sambutan beliau bahwa kronologis atau proses tercapainya keputusan untuk membangun masjid ini adalah hasil dari silaturahmi alumni sekitar tahun 2023 ya Bu Mur, di bulan Juli di JW Marriott, Hotel JW Marriott Jakarta. Pada saat itu Bu Mur dan beberapa rombongan guru dan staf dari sekolah menyampaikan sekiranya apa yang menjadi fokus dan kebutuhan sekolah hari ini. Dan salah satunya adalah pihak sekolah waktu itu umur menyampaikan kebutuhan akan sarana masjid yang representatif gitu. Dan tentunya Kato Bajawe Gayo Ambasembui dari alumni pun juga mensupport hal tersebut karena tentunya ini hal yang positif yang memang perlu diwujudkan gitu. Akhirnya insya Allah kita putuskan, alhamdulillah sudah diputuskan bersama dan hari ini kita mulai dengan peletakan batu pertama. Seperti itu udah. Baik, ini untuk Bapak Kadis, apa kan mungkin banyak kontribusi kuat dari pemerintah untuk pendidikan ya Pak. Apa salah satu yang kontribusi kuat pemerintah dalam segi kegiatan keagamaan gitu Pak untuk pendidikan di Sumatera Barat? Kita kan setiap bulan itu melaksanakan kegiatan Wirid namanya kolaborasi. Oh iya, Wirid. Ya, 2 kali sebulan selama 2 Bukit Tinggi. Iya. Itu kan setiap pekan kedua dan keempat setiap bulan di hari Sabtu malam ya. Nah, ini adalah kegiatan keagamaan yang kita dorong, kita laksanakan sejak Oktober 2022. Sudah jalan tahun ketiga sekarang kan. Iya. Itu salah satu. Kemudian ada lagi pesantren Ramadan beroperasi ya, yang di masjid dan musala seluruh Sumatera Barat. Nah, untuk OWRK dan pesantren Ramadan lebih dari 5.000 masjid se Sumatera Barat untuk pelaksanaan kegiatan itu.
Nah, kemudian kita juga melakukan kegiatan wajib di sekolah, yaitu kegiatan tahfiz Al-Quran. Oh iya. Tahfiz Al-Quran dengan adanya masjid tentu lebih bergairah lagi ya, bersemangat lagi siswa untuk melaksanakan penghafalan Al-Quran karena ada fasilitas masjid. Ya. Guru-gurunya itu disediakan oleh sekolah masing-masing ya. Nah, jadi di samping itu kita juga untuk pembangunan sekolah kita menggulirkan DAK dan alokasi khusus ya, dari APBN, kemudian turunnya ke provinsi kemudian bagi-bagi. Alhamdulillah tahun 2025 semua dua tinggi juga dapat ini DAK untuk pembangunan 12 kelas, karena kelasnya ada yang harus dihapuskan dan kemudian ada yang baru, sehingga nanti sekolah ini walaupun lokasinya kecil ya, minimalis, tetapi bangunannya cukup untuk belajar ya, dan sarana permainnya juga ada. Iya. Sarana olahraganya ya. Untuk tempat parkirnya juga ada. Jadi ini adalah upaya pemerintah untuk membangun karakter peserta didik menjadi profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka. Nah, ini seperti kisah dengan kawan, ya, kedepannya kita harapkan menjadi generasi yang bisa mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Amin. Karena sekolah ini, seperti saya katakan, sekolah ini sudah berdiri jauh sebelum politik etis oleh Belanda mendirikan sekolah umum abad ke-20. Ya, kita sudah ada sejak tahun 1851, 1871 Swiss School. Dan di sini lahir tokoh-tokoh pemimpin bangsa, pendiri bangsa. Iya. Ada Malik dan Malaka, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ya, Suara Anas, kemudian Aha Nasution juga, Abdul Haris Nasution, ya, Jenderal, kemudian Awaludin Jamil, ya. Jadi banyak tokoh-tokoh sejarah pendiri bangsa, pemimpin bangsa yang bersekolah di sini. Jadi ini sekolahnya para pemimpin. Jadi bukan kelas bekerja kita ini untuk lahir di sini, kelas pemimpin. Makanya alumni SMA 2 Alki Tinggi harus siap menjadi kader-kader pemimpin bangsa dengan belajar tekun, belajar organisasi, di OSIS, ya, berkegiatan, dan insya Allah dan alhamdulillah semuanya alumni juga punya perhatian besar seperti Kak Endah ya, dan Bang Fadli, ya, udah Fadli di Jakarta yang sekarang beliau sedang di luar negeri, itu punya perhatian besar. Ada beasiswanya, ya kan? Ada peralatan pembelajaran yang dibantu, ada lagi masjid yang dibangun. Nah, nanti kita pemerintah membangun lokal lagi, ruang belajar. Tinggal lagi bagaimana SMA 2 Bukit Tinggi siswanya menunjukkan prestasi-prestasi yang luar biasa di bidang OSN, Olimpiade Sains Nasional, kemudian Ki Hajar STEM, ya, kemudian O2SN, FLS2N, lomba riset siswa secara nasional dan sebagainya. Ini terbuka peluang lebar karena alumni mendukung untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Komite juga tadi menyampaikan sambutan di acara ini. Ya, pemerintah semuanya sudah berkolaborasi. Ya, Kepseknya juga sangat agresif, sangat inovatif untuk bagaimana sekolah ini lebih baik lagi. Guru-gurunya juga muda-muda semua. Banyak juga dari alumni SMA 2 Bukit Tinggi yang di guru sini. Ya. Iya. Juga semangat luar biasa itu. Jadi dari banyak lembaga mendorong untuk kemajuannya Pak, dari segala segi kemajuan pendidikan. Dari inovasi, ini juga inovasinya podcast ini ya. Iya. Nah, ini juga sekolah kita sekolah media yang paling tua di Indonesia ini. Iya. Paling tua. Jadi kan sekolah kemarin sore ya, di sekolah yang sudah tua, yang sudah melahirkan lulusan hebat. Maka siswa sekarang harus menunjukkan sebagai siswa hebat di tingkat Sumatera Barat. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Nah, terakhir nih buat Bapak, Uda, dan Ibu, apa pesan-pesan Bapak untuk Keisha, untuk keluarga sekolah mengenai pembangunan masjid di sekolah kita ini? Ya, jadi masjid itu dibangun dengan infak
alumni. Kemudian ibu juga semuanya, dan juga dari Pemko Bukit Tinggi, ada PBD-nya juga memberikan kontribusi untuk pembangunan ini. Katanya tadi kata Pak sudah 500 juta ya, masa 600. 600 juta ya, hibah kepada alumni, dan alumni bangunkan ke masjid. Jadi ini kan dana-dana yang luar biasa ini. Iya. Jadi masjid ini bangun, nanti diisi dimakmurkan dengan kegiatan banyak, kegiatan-kegiatan yang bisa diadakan masjid itu. Bukan hanya salat, tapi bisa diskusi, bisa kajian, bisa untuk program hafiz Al-Quran, ya kan, tahfiz Al-Quran, untuk belajar berceramah ya, dan belajar berkhotbah bagi laki-laki. Nah, bagi perempuan ada ceramah, kajian segala macam. Tajwidnya segala macam. Diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan alur keagamaan. Jadi masjid ini dibangun dan kemudian harus diisi dimakmurkan. Siapa? Warga Semadura Tinggi yang sekarang siswa, guru yang tam-tam yang ada di situ. Gitu. Udah beri pesan gitu udah untuk warga sekolah mengenai pembangunan masjid ini udah. Ya, saya pikir senada ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Pendidikan tadi, bahwa fisik ini kita bangun bukan hanya sekedar untuk bermegah-megahan, bukan untuk bergagah-gagahan. Kita punya masjid ya dengan anggaran sekian, kemudian dengan motif dan bentuk yang bagus, tapi tidak akan ada artinya jikalau tidak ada kemakmuran aktivitas yang dibangun di sana. Jadi jadikanlah nanti masjid ini sebagai pusat peradaban religius di sana, aktivitas yang bersifat keagamaan dan juga hal-hal yang positif. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar hadir secara fisiknya, tapi secara manfaatnya. Terima kasih udah. Ibu boleh Ibu beri pesan gitu Ibu untuk warga sekolah mengenai pembangunan masjid ini Ibu. Ya, sama dengan Pak Kadis ya. Dengan pembangunan masjid ini, mari kita sama-sama artinya mensupport pembangunan masjid ini karena tidak tertutup peluang bagi anak-anak ibu juga ikut berkontribusi dalam pembangunan masjid ini, baik material maupun non material. Kemudian setelah masjid ini kita bangun, nah kita isilah dan katakan Pak Kadis tadi bahwa kita isilah kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid tersebut. Jadi tidak hanya sekedar kita salat, karena kalau dari sekolah kan kita salat cuma 2 kali, zuhur dan asar. Tidak hanya sebatas itu, tapi jadikanlah masjid itu sebagai tempat pendidikan untuk mengasah keimanan dan ketakwaan kita. Kita makmurkan masjid seperti kata Pak Kadis, jadi kita betul-betul berdayakan masjid itu untuk membentuk generasi yang religius. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak, terima kasih Uda. Sepertinya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak Uda dan Ibu berikan untuk kita berbincang-bincang hangat. Kita boleh nanti ke Syekh Basman nanti sama-sama bilang menguasai dunia Bapak Ibu. Iya, menguasai dunia. Iya. Semanda menguasai dunia. Terima kasih Bapak Uda dan Ibu. Saya Kesha Sifa mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.